Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Yunus, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu akan memaparkan modul 1.2.A.8 yaitu koneksi antara materi. Koneksi antara materi ini saya sajikan dengan model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Mulai dari yang pertama, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu mempelajari secara mendalam modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman seorang pendidik dalam mendidik murid. Nomor 2, mempelajari nilai dan peran seorang guru penggerak yang berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga, memahami dan mengerti profil pelajar Pancasila serta dapat menerapkan di dalam proses pembelajaran dengan murid. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu 1. Menerapkan dan mengaplikasikan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses belajar mengajar di kelas sehingga murid memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Yang kedua, mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid sehingga murid berperilaku dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keterkaitan yang saya pahami, filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi tuntunan seorang guru bagaimana menuntun murid sesuai dengan kodratnya sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi dasar yang penting dan terkoneksi dengan nilai dan peran guru penggerak dalam berperilaku dan bertindak dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang yang berada di padang benua yang tak tahu arah. Tuntunan dan ilmu yang berharga yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, saya merasa sangat bersyukur dan bahagia. Dan kesempatan ini yang tidak semua orang bisa merasakan seperti yang saya rasakan. Di sini saya bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan murid di kelas. Saya juga merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapat dan membagikan kepada teman-teman sejawat di sekolah. Pembelajaran yang keempat, sebelum momen itu terjadi, saya berpikiran bahwa 1. Pembelajaran yang baik adalah pada saat murid terdiam dan fokus pada pelajaran kelas, serta murid tidak banyak bergerak sehingga tidak menyulitkan guru. Yang kedua, guru sebagai pusat satu-satunya pembelajaran, sedangkan murid hanya dituntut untuk patuh dan taat dan juga dia menuruti semua perintah guru. Yang ketiga, saya hanya mementingkan penilaian kognitif saja dan lebih menekankan kepada pencapaian KKM yang sudah ditargetkan oleh sekolah. Dan yang keempat, saya tidak pernah melakukan refleksi diri apa yang saya kerjakan. Sehingga sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu 1. Menerapkan nilai dan peran sebagai guru penggerak yang baik, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Yang kedua, menerapkan student-centered learning yang berpusat pada murid. Dan yang ketiga, saya harus mampu menjadi among dalam menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Yang keempat, melakukan refleksi tentang semua hal yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu saya akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Adapun penerapan, pengembangan diri yang akan saya lakukan untuk menguatkan peran dan nilai saya sebagai guru penggerak adalah 1. Mengikuti pelatihan dan pendidikan secara mandiri, baik secara offline maupun online. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun warga sekolah dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan metode dan media pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, merancang pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Dan yang kelima, lebih bersifat among dalam menuntut murid, menciptakan hal baru dan berkarya, berpikiran terbuka, serta berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Inilah yang bisa saya paparkan modul 1.1 dan 1.2 tentang koneksi antar materi. Guru penggerak selalu bergerak dengan selalu mengutamakan murid. Guru penggerak selalu tergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.